Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat pagi ini. Kami tetap rindu, haus akan firman-Mu. Kami belajar setiap hari untuk melakukan apa yang menjadi firman-Mu, perintah-Mu, supaya kami hidup dalam perkenanan-Mu setiap hari untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi bibir lidah hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu supaya kami tidak salah berdoa. Berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya ya. Nah, saya ulangi sekali lagi karena tadi ada beberapa yang lagi bergabung ya. Doa setiap pagi seperti yang sudah saya khotbahkan, apa yang pagi yang paling penting doa buka mata, itu minta kasih setia Tuhan ya. Doa Tuhan, aku mengambil kasih setiamu setiap pagi, dan Engkau menyertai aku sepanjang hari dengan perbuatanmu yang ajaib, dan Engkau memberkati sampai anak cucu. Tangkap ya, dan Engkau mengirim berkat sampai anak cucu. Karena yang kapan lalu saya jelaskan itu semua ada firmannya. Saudara tangkap ya, semua ada firman ya, saya lupa juga. Nah, kalau sepanjang hari sudah kan saudara ngelakuin aktivitas malam, hal yang simpel yang saya ajarin saudara pasti sudah hafal, karena banyak orang yang sudah praktek. Doanya itu apa? Tuhan ya, lapangkan hatiku yang sesak. Mungkin saudara mau tidur sesak-sesak, hati ini rasanya, lapangkan hatiku yang sesak ya. Keluarkan aku dari kesulitan, tilik sengsaraku dan kesukaranku, dan ampuni dosaku ya. Saudara percaya, saudara boleh muji-muji Tuhan. Tuhan, Engkau pengasih, Engkau penyayang, Engkau panjang sabar, Engkau pemurah hati, Engkau Tuhan yang baik, yang selalu menyertai aku. Saudara boleh berkata seperti itu ya. Percayalah, doa-doa yang sederhana punya kuasa. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana jangan salah berdoa ya. Ini penting. Saya waktu ambil perenungan, saya bilang gini, Tuhan, perenungan apa? Tiba-tiba Tuhan ingatkan tentang doa ya. Nah, doa ini ada 3 hal. Sebenarnya kita percaya Tuhan tuh punya sifat. Nanti kita lihat apa sih sifat Tuhan. Tuhan tuh penuh belas kasihan ya. Tangan Tuhan selalu terbuka, kehendaknya selalu terbaik. Itu sifat Tuhan. Saudara tangkap ya. Tuhan itu Tuhan yang penuh belas kasihan, yang tadi itu pengasih, penyayang, panjang sabar, pemurah. Itu selalu Tuhan yang baik ya. Dan Tuhan itu yang selalu tangannya itu terbuka dan kehendaknya itu terbaik. Tanpa kita hari ini berdoa sampai Tuhan teriak-teriak, Dia tetap Tuhan yang penuh belas kasihan, itu ada di tengah-tengah saudara, di tengah masa sukar ini. Jadi kita percaya masa sukar ini sebenarnya masalah buat manusia, tapi ketika kita jadi orang benar, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena buat Tuhan itu bukan masalah lagi. Saudara ngalami kesulitan ya, yang saudara rasa hari-hari ini masa sukar. Ada banyak orang, ya saya dengar ada yang sudah kesulitan bayar uang sekolah, ada yang sudah kesulitan bayar angsuran, ada yang kesulitan bayar kontrak rumah, ada yang kesulitan bayar kartu kredit, ada yang kesulitan hari ini bayar untuk kebutuhan hidup dan sebagainya dan sebagainya. Kita percaya, saudara di tengah masa sukar ini, saudara tetap jangan melihat fakta yang memang benar-benar membuat kita ketakutan. Tuhan jatuh tempo, Tuhan. Kita percaya bahwa di tengah masa sulit, masa sukar, sebenarnya kita ini jadi anak Tuhan, nggak punya masalah. Kenapa? Karena kesulitan kita itu masalah yang Tuhan, yang hanya Tuhan yang bisa selesaikan. Dan saudara perlu tahu, kita ini berjalan di masa yang akhir zaman, di masa sukar, yang jahat makin jahat, anak berontak terhadap orang tua, ya kasih sebagian orang sudah tawar. Makanya kenapa banyak perceraian, banyak rumah tangga hancur, banyak anak berontak sama orang tua, banyak kejahatan. Itu karena kasih sudah sebanyak orang tuh sudah semakin tawar. Tapi pastikan kita sebagai anak Tuhan jangan pernah menutup kasih kita buat sesama. Itu sudah hukum wajib.
hukum yang terbesar, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan kasihilah sesamamu manusia. Itu sudah satu paket. Kalau saudara berkata saudara cinta Tuhan, saudara benci suami, berarti saudara sama saja dengan orang yang munafik. Tanggap ya, saudara percaya hari ini kita mau melakukan sesuatu. Yuk kita baca. Jadi kita percaya kesulitan masa sukar itu buat kita, tapi bukan buat Tuhan. Kesulitanmu hari ini bukan buat Tuhan. Tuhan tetap ada di tengah-tengah saudara. Dia adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Tuhan yang selalu terbuka tangannya hari ini untuk menolong saudara. Balik telapak tangan. Kefefet tinggal gini. Dan dia penuh belas kasihan. Ingat ya, kalau dia penuh belas kasihan. Sebentar, handphone saya ini. Sebentar ya, sebentar. Ini soalnya handphone pinjam ini. Ya. Langsung nutup dia. Nah, yang kedua ya, jadi yang pertama tadi percaya Tuhan penuh belas kasihan ada di tengah saudara hari ini. Dia yang selalu terbuka. Dan saudara percaya di tengah masalahmu yang buruk, kehendak Bapa itu tetap terbaik. Di tengah masalah saya yang kelihatannya buruk, bahkan terburuk sekalipun, Tuhan selalu berkata gini, jangan takut. Aku tidak pernah punya kehendak buruk, apalagi masa depanmu aku tutup. Tidak pernah itu. Dalam kamusku, dalam master planku, selalu aku punya kehendak yang terbaik. Jadi jangan pernah takut ya. Kita percaya kita berjalan dengan Tuhan yang penuh belas kasihan. Tuhan yang selalu terbuka tangannya untuk menolong saudara. Saat ini juga mujizat masih bisa terjadi. Belah laut dalam sekejap itu masih akan dia lakukan. Percayalah. Dan yang ketiga adalah kehendak Bapa yang terbaik. Saudara, saya kasih kesaksian. Ini saya ingat. Tiba-tiba saya ingat. Waktu saya siapkan ayat ini, tiba-tiba Tuhan bilang ini, sampaikan kesaksian ini. Oh iya, saya punya kesaksian yang unik, saudara. Saudara percaya, suatu kali, mungkin ini sekali, dua kali pernah saya saksikan, enggak tahu. Saudara sudah dengar enggak? Nah, beberapa tahun yang lalu, satu kali suami saya itu kehilangan jam tangan. Ya, ini saksinya mama saya, Lina Linggo, orang-orang yang ada di Bali. Jadi waktu kehilangan jam tangan itu di Bali, saudara. Ya, tapi dia enggak ngomong sama saya karena jam tangan itu cukup mahal, ya. Dan itu sempat membuat suami saya juga termenung-menung. Selama saya enggak tahu kenapa kok dia termenung-menung. Ternyata suatu kali, ya, anak saya bilang gini, "Mah, jam tangannya papa ya yang mahal itu hilang loh." Hah? Saya bilang, hilangnya di mana? Di Bali gitu. Terus sudah berapa lama? Ya lumayan lama, Mam. Hampir 2 minggu. Loh, kamu kok enggak ngomong? Ya aku ya juga baru tahu, katanya gitu. Singkat cerita saya tanya sama suami saya. Dan suami saya bilang gini, sudah enggak usah, ya sudah gimana ya, memang gelo katanya gitu ya. Coba ya, saya bilang coba. Saya coba saya cari informasi. Kan saya ini sehari kok Tuhan tuh ajaibnya gini. Beberapa saat setelah jam tangan itu hilang, ya pada waktu saya pelayanan di Bali sama Lina Linggo waktu itu, Bu Lina, ya tiba-tiba saya itu kenal dengan seseorang yang Lina itu bilang gini, ini kerja di Bea, pokoknya di sekitar urusan bandara gitu ya. Terus saya itu tiba-tiba kayak Tuhan ingatkan jam tangan yang sudah hilang gitu ya. Terus saya tanya sama suami saya, jam tangannya itu hilangnya kira-kira di mana? Terus suami saya malah bilang gini, sudahlah percuma, ndak usah diurus. Sudah 2 minggu, pasti sudah hilang, ndak mungkin. Tapi saya bilang gini, enggak. Kita berusaha, selebihnya urusan Tuhan. Saya cuma ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan itu mau kembalikan, Tuhan pasti sanggup. Saudara bayangin ya, 2 minggu. Hari itu tiba-tiba saya itu cuma ngomong gini, bisa enggak bantu saya untuk membantu lihat aja rekaman apa CCTV atau sebagainya, caranya gimana, karena ini jam tangan cukup mahal. Secara akal ya, saudara tahu sudah 2 minggu ya, tiba-tiba ada orang yang baik hati mau bantu saya. Hari itu dia bantu saya. Ternyata ketika dilihat, dicek, oh ternyata enggak di situ. Waktu suami saya masuk, ternyata suami saya masih pakai, ya. Berarti bukan di Bali. Kesimpulannya waktu sampai di Surabaya,
tanpa sesuatu yang mustahil, saudara. Rasanya suami saya sudah juga putus asa, tapi saya bilang gini, sudah, pokoknya kita berusaha. Nah, tanpa saya sadari dengan apa yang doa yang rasanya tidak mungkin, tapi ketika doa saya tidak maksa Tuhan. Tuhan, kalau memang barang ini bisa ketemu, mahal juga Tuhan, biar Tuhan yang buka jalan. Doa yang simple ya. Saya juga nggak punya hati yang hari itu kapok rasain lu gitu, nggak ya. Tapi saya berusaha, aduh Tuhan, kasihan juga ya, kasihan, saya bilang gitu. Nah, ketika saya tahu hari itu dicek tanpa disadari, tiba-tiba ada orang yang cleaning service gitu ya. Saudara percaya nggak? 2 minggu orang cleaning service ini menemukan jam ini. Dan jam ini sampai 2 minggu dia masih kebingungan, tidak tahu harus diapakan mungkin ya. Dan singkat cerita, kita kasih ganti rugi uang ya. Dan dia mengembalikan jam tangan itu. Kaget, termasuk anak saya juga kaget. 2 minggu, saudara. Kalau Tuhan yang bekerja, sekalipun mustahil, kelihatannya tidak mungkin. Suami saya saja sudah bilang gini, tidak usah diurus, nggak mungkin balik. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang berkehendak balik itu jam. Nah, dari situ saya mulai belajar Tuhan itu dahsyat dan jam itu kembali. Dan cleaning service ini enggak ngerti apa-apa tentang jam mahal itu, enggak ngerti apa-apa, saudara. Ya, nah kita belajar. Yuk, yang pertama ada 3 hal. Ya, percayalah ada doa yang tidak berkuasa. Itu karena kita baca di Yakobus 5 ayat 16a ya. Doa itu ternyata doa itu bisa doa berkuasa, doanya juga tidak bisa berkuasa. Kenapa? Yang pertama, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tangkep ya. Jadi percayalah ada doa yang tidak punya kuasa. Tangkap ya, berarti kalau doa orang benar bila dengan yakin sangat besar kuasanya, berarti kalau saudara doa dengan tidak yakin, maka doa itu nggak akan punya kuasa. Tangkap ya, itu yang pertama. Berarti tidak semua doa punya kuasa. Tangkap ya, berarti jangan salah berdoa. Kalau saudara hanya sekedar berdoa, asbun, cuman minta, tapi saudara tidak pernah yakin dengan Tuhan, maka doa itu nggak akan punya kuasa. Tangkap ya. Nah, makanya kenapa ketika saya berdoa, yang 2 minggu sudah hilang, itu sudah jatuh tangan loh itu. Tidak tahu dari cleaning service, itu sudah dijual. Tidak tahu sudah diapakin. Tapi cleaning service ini bisa mendapatkan kembali dan dia enggak minta uang. Dia bilang, saya juga enggak tahu jam ini mau saya kasih ke siapa. Artinya cuma dikasih orang cuma-cuma ya. Enggak tahu dia mau dikasih ke siapa. Saya percaya ini Tuhan. Kalau enggak, saudara lihat yang viral ya, ada seorang PRT bisa ambil jam majikannya. Hanya dijual 500 juta yang harganya 3M ya. Saudara percaya? Kalau bukan Tuhan, mungkin jam tangan ini sudah laku, saudara. Ya, hari itu suami saya juga kaget, bisa balik, bisa. Makanya doa itu tidak semua punya kuasa. Hati-hati, jangan salah berdoa. Karena doa itu punya kuasa kalau dengan yakin. Ya, sikap yakin itu perlu. Yang pertama, yang kedua, nanti kita bahas satu-satu. Bagaimana di Mazmur 66 ayat 18 kita baca. Ada doa yang kedua, makanya jangan salah berdoa. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Berarti ada doa yang didengar ya. Ada doa yang didengar, ada doa yang tidak didengar. Berarti ada doa yang terhalang. Tangkap ya. Jadi sekali lagi jangan salah berdoa karena Tuhan melihat hati. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Berarti yang kedua, ada doa yang terdengar, doa yang terhalang, ada doa yang tidak terhalang.
ya. Yang tidak terhalang itu ketika Tuhan melihat niat di dalam hati saudara. Berarti hati-hati ya. Doa dengan yakin, doa dengan hati. Saudara harus punya sikap hati yang benar. Tangkap ya, itu yang kedua. Jadi seringkali kita salah berdoa karena sikap hati kita tidak benar. Yakin kita tidak yakin. Yang ketiga, kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 14. Nanti kita lihat 3 hal ini. Jadi mulai sekarang di masa sukar, sudah keadaan sukar, jangan makin sukar, tangkap ya. Sudah keadaan sukar, kalau kita punya doa yang kuasa, doa yang didengar, maka kita tidak akan mengalami masa sukar makin sukar, tangkap ya saudara. Kenapa? Karena ini waktunya praktek firman. Makanya Tuhan itu ngasih peneguhan saya gini, lihat di akhir zaman, orang yang makin kenal siapa aku, orang yang mulai praktek firman, itu akan terjadi pembedaan. Orang yang jadi pelaku firman, seperti khotbah saya yang kemarin ya, jangan lakukan 3 hal loh. Mulai sekarang saya juga ajak-ajak terus, jangan tawar hati, jangan marah, jangan sakit hati. 3 hal itu. Saudara yang belum lihat khotbah saya, itu dilihat ya. Saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan itu lagi mau taruh saudara. Dia pasti akan bangga tunjukin sama dunia. Ini loh orang bedanya. Kalau orang pasti tanya gini, kok bisa ya? Di masa sukar, kamu nggak ngalami masa sukar. Kok bisa ya? Nah, ini nanti akan terjadi buat saudara yang benar-benar ngerti firman. Tangkap ya. Nah, yang ketiga, 1 Yohanes 5 ayat 14 kita baca. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Lihat ya, bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Berarti ada doa yang terkabul, ada doa yang tidak terkabul. Tangkap ya. Jadi 3 hal loh. Saudara sudah dikasih batasan, jangan salah berdoa. Pagi ini kita belajar, jangan salah berdoa. Ada 3. Yang pertama, doamu itu besar kuasanya kalau dengan yakin. Tangkap ya, sikap yakin itu gimana? Nanti belajar kita. Yang kedua, doamu itu akan terhalang atau terdengar atau tidak terdengar. Itu tergantung dari niat hatimu. Karena seandainya ada niat jahat dalam hatiku, maka tentulah Tuhan tidak mendengar sikap hatimu. Tangkap ya. Yang ketiga, doa yang terkabul, yaitu doa yang meminta sesuatu kepada Tuhan menurut kehendaknya. Jadi doa yang terkabul itu bukan minta kehendak kita, tapi mulai sekarang, wes karepmu Tuhan, suka-sukamu. Jangan pernah salah berdoa. Ada 3 hal doa, yaitu doa yang punya kuasa, toh doa yang kedua, yaitu doa yang hari ini terkabul, doa yang terdengar atau tidak terdengar, terhalang atau tidak terhalang. Dari 3 hal ini, percayalah kita semua akan melihat jawabannya. Yang pertama, ya, yuk kita bahas bagaimana Bu Eli doa yang sikap hati yang yakin. Nah, kita belajar dari Markus 1 ayat 40 sampai 42. Markus 1 ayat 40 sampai 42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut ya di hadapannya, lihat ya, katanya kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Nah, lihat ya, apa yang dikatakan orang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, dan ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ini sikap dengan yakin. Lihat ya, orang yakin. Saudara percaya, hari ini mungkin saudara bukan sakit kusta, tapi sakit kusta itu lambang orang yang menderita. Orang yang sudah aibnya besar,
Orang kalau sakit kusta pada zaman itu, saudara sudah dikucilkan, saudara ngalami aib, penyakit yang sulit sembuh dan sangat menderita. Orang kusta itu zaman sekarang ya, mungkin kalau saudara lihat sakit kusta itu menjijikkan saudara. Dagingnya bisa putus-putus, jarinya putus-putus. Ini orang penderitaannya puncak. Mungkin kita ngalami kusta-kusta yang bukan penyakit kusta. Kusta secara ekonomi, saudara sudah diaibkan. Kusta secara rumah tangga, ya kepepet menderita. Kusta mungkin secara sakit penyakit dan sebagainya. Percayalah, sikap yang yakin itu selalu datang dengan berlutut memohon, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Lihat ya, sikap yakin itu seperti ini. Tidak ada yang namanya sikap yakin itu, Tuhan kamu bisa nggak? Tapi lihat kata-kata berikutnya ya. Saudara percaya, baca. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah. Lihat ya, sifat Tuhan itu belas kasihan. Menjamah orang itu. Menjamah itu, saudara percaya, menjamah itu berbicara tangan. Dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Makanya sifat Tuhan tadi yang saya bahas. Tuhan yang penuh belas kasihan ini ada di antara orang yang kusta-kusta. Mungkin kita bukan kusta penyakit, tapi kusta rumah tangga, kusta keuangan. Saudara yang menderita, Tuhan tolong Tuhan. Saudara percaya, lihat ya, Tuhan itu selalu tergerak oleh belas kasihan. Maka ia menjamah orang itu dan jadilah engkau tahir. Kenapa? Karena orang kusta itu datang dengan sikap yakin. Yakin. Makanya orang kusta, lihat ayat berikutnya yang terjadi. 42. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan menjadi tahir. Hari-hari ini saya terlalu percaya ada banyak orang yang berharap seketika sembuh, seketika tahir, seketika lenyap. Tangkap ya. Saudara yang punya hutang maunya lenyap. Saudara yang punya masalah rumah tangga yang berat maunya lenyap, tahir. Jujur kita sama ekspektasinya dengan orang yang sakit kusta hari-hari ini. Tapi doa orang kusta ini menarik belas kasihan Tuhan. Dan tangan Tuhan itu selalu terbuka untuk menjamah saudara pada hari ini juga. Dan percayalah, kehendak Tuhan selalu terbaik untuk menyembuhkan saudara. Maka doa yang berkuasa, yaitu yang pertama, doa dengan rendah hati. Tetap posisikan Tuhan sebagai Tuhan, saudara sebagai hamba. Itu namanya doa memohon. Tangkap ya. Orang kusta ini perlu ditiru saudara ya. Dia itu berlutut, artinya dia tahu. Makanya saya katakan, ada banyak orang tanya gini, Bu, apa yang harus saya lakukan di masa yang sudah sulit? Jadilah Maria yang suka duduk di bawah kaki Tuhan. Ngerti? Nggak usah peras otak. Nggak usah. Kalau orang duduk disuruh tenang, itu jangan mikiri masalah. Mulai fokus aja sama Tuhan. Orang kusta ini, saya percaya kalau dia nggak yakin, dia nggak akan datang berlutut. Dan dia memohon. Kata-katanya ini yang bagus. Kalau engkau mau Tuhan, engkau bisa kok aku sembuh. Hari ini kita mau praktekkan juga. Orang yang dengan yakin itu ngomongnya simple. Duduk, diem, nggak usah mikir masalah. Ngomongnya apa sama Tuhan sebagai Maria? Tuhan, aku ini cuman hamba. Jadilah seperti apa yang kau mau. Kalau engkau mau aku sembuh. Kalau engkau mau aku tokoku laku. Tuhan, kalau engkau mau suamiku kembali dengan baik, kembali pasti. Kembalinya kalau Tuhan yang kembalikan, suamiku, istriku pasti jadi baik. Kalau Tuhan mau berkati tokoku berlimpah-limpah, engkau itu sanggup Tuhan. Ini loh perkataan. Kalau engkau mau, engkau dapat. Engkau mau, engkau dapat. Mulai ditiru ya. Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat Tuhan, menolongku kecil. Pastikan setiap kita akan berkata sesuatu yang mulai hari ini doa dengan rendah hati, doa dengan beriman. Engkau mau, engkau dapat itu beriman dan doa dengan berserah.
Orang kalau berkata kalau engkau mau engkau dapat, itu doa yang beriman dan berserah. Tangkep ya. Jadi doa rendah hati, doa beriman, doa berserah. Ini sikap orang yang yakin. Simple, engkau mau engkau dapat. Engkau mau engkau dapat. Tuhan, aku percaya. Kalau engkau mau engkau dapat pulihkan ekonomiku. Seketika itu juga Tuhan di tengah masa yang sulit, yang penuh belas kasihan, yang tangannya selalu terbuka dan kehendaknya terbaik, dia akan berkata, aku mau, dan aku akan membuka tanganku, membalik telapak tanganku untuk menyembuhkan engkau. Maka seketika, sekejap itu yang namanya ekspektasi kita untuk takhir, untuk sembuh, untuk pulih, sekejap itu juga lenyap hutang-hutangmu, lenyap masalahmu. Bagi Tuhan udah ada perkara mustahil ya. Kita percaya 2 minggu jam itu ndak tahu di mana arahnya. Kalau bukan Tuhan yang tahan, jam itu sudah jalan-jalan dijual. Tapi karena saya percaya Tuhan itu Tuhan yang hebat, dia bisa menyetop penjualan itu, akhirnya kembali ke tangan saya ya. Sampai yang namanya jemaat di Bali itu yang tahu sampai bilang gini, wow ya, itu rasanya nggak mungkin loh Bu Gem. Ya itulah Tuhan, hebatnya Tuhan. Sudahlah, apa yang nggak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan, kalau kita doanya benar dengan sikap yakin, maka doa itu pasti punya kuasa yang besar. Tangkap ya. Makanya jangan salah berdoa. Itu yang pertama. Jadi doa dengan apa? Engkau mau, engkau dapat. Itu doa rendah hati. Saudara tetap posisi sebagai Maria aja. Tiap hari duduk, diam. Tuhan, aku gak mau mikir masalah. Aku cuma mau mikir, how great is our God. Sudah ya, duduk tenang seperti Maria. Saya ngajari kok orang-orang yang lagi kepepet. Saya cuma bilang, Bu, gak bisa apa-apa. Saya pun gak bisa ngajari ibu berbuat sesuatu. Tapi saya bisa ngajari bagaimana kita menarik kuasa doa orang benar. Duduk aja seperti Maria, tenang-tenang aja ya. Ibu gerakkan iman ibu, doanya powerful. Sudah itu aja. Karena waktu kita duduk, kita cuma bisa bilang ini, aku ini hamba kok Tuhan, kamu ini Tuhan, kamu ini Tuhan. Kalau engkau mau engkau dapat. Kamu kan Tuhanku yang hebat. Kalau engkau mau engkau dapat, pulihkan aku. Engkau bisa kok memberkati tokoku hari ini rame. Bisa. Setiap kali kita lakukan itu, kita percaya doa kita pasti punya kuasa. Tangkap ya. Nah, yang kedua, doa yang terhalang itu dari sikap hati. Seandainya ada niat jahat. Nah, kita baca di Mazmur 37 ayat 37 ya, kita baca. Mazmur 37 ayat 37. Kalau tidak salah catatan saya 37 dan 39, tapi kita baca Mazmur 37 ayat 37 dan 39, tapi mungkin ini hanya 37 aja. Perhatikanlah orang yang tulus, lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tangkap ya, saudara percaya niat hati yang Tuhan lihat, sampai Tuhan bilang gini, perhatikanlah orang yang tulus. Jadi lihat ya, Tuhan bilang gini, perhatikan, lihat sama orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Berarti Tuhan tuh suka lihat hati orang yang gimana. Yang pertama, Tuhan memperhatikan doa dari hati yang tulus. Tuhan memperhatikan doa dari hati orang yang jujur, yang bersih. Tuhan memperhatikan doa dari orang yang cinta damai. Maka doa-doa ini selalu terdengar. Makanya kalau orang yang punya hati tulus, hati jujur, hati yang suka damai, itu selalu punya masa depan. Kenapa? Karena Tuhan suka dengan sikap hati seperti ini. Makanya kenapa kalau orang doa itu yang tidak bersih, tidak jujur, selalu sakit hati, Tuhan tuh tidak suka. Makanya doamu tidak akan terdengar, doamu pasti terhalang. Makanya saya selalu berkata, yuk sebelum doa bersih-bersih hati dulu. Jujur itu apa? Akui, Tuhan, hari ini aku itu salah. Aku minta maaf dulu ya sama suamiku. Aku minta maaf sama istriku dulu ya Tuhan, sebelum doa. Kalau saudara teringat sesuatu,
pergi selesaikan dulu urusan hati baru berdamai. Itu di Matius ya. Maka baru Tuhan menerima persembahan saudara. Tangkap ya. Makanya sikap hati itu penting. Nah, hati yang bagaimana? Hati yang tulus, yang jujur bersih, dan hati yang cinta damai. Siapa yang lagi jengkel kalau berdoa percuma. Makanya kalau hati jengkel jangan berdoa. Saudara harus punya hati yang tulus, hati yang terbuka, hati yang jujur, yang bersih ya. Hati yang tulus itu hati yang terbuka. Saudara hari ini percayalah, hati tulus, jujur, cinta damai, maka saudara punya masa depan dan doamu akan menjadi doa yang terdengar, doa yang tidak terhalang. Jangan bawa hati yang kotor ya. Hati yang tulus, hati yang hari ini jujur, hati yang hari ini cinta damai. Sudah tulus. Jujur itu terbuka, tulus itu bersih. Saudara jangan punya motivasi apa-apa, datang sama Tuhan tulus. Tuhan tuh lihat hatimu. Kalau saudara berdoa, jangan doain yang jelek ya. Khususnya banyak waktu saya posting tentang wanita tobat di sosmed saya, banyak orang yang bilang gini, saya doakan biar kena ajab, kena ini, kena kutuk. Saya cuma bilang, Bu, jangan doa yang hatimu kotor. Doakan pelakor, doakan wanita tobat dengan tulus, supaya doa-doa kita yang lain-lainnya itu nanti tidak terdengar loh. Kalau doa kita dengan doa kutuk, kapok, nah itu tidak boleh. Makanya firman Tuhan bilang gini, kalau engkau lihat musuhmu jatuh, jangan punya sikap menghakimi, karena ini dilihat dari hati. Jangan dikapok-kapokkan. Misalnya saudara lihat pasangan saudara gara-gara jahat sama saudara, tiba-tiba saudara dengar, oh saya jatuh, saya kena sakit encok. Saudara dalam hati saudara, rasain lu tadi maki gua, rasain Tuhan bales lu encok. Nah itu tidak boleh ya. Sekalipun mungkin itu balasan, tapi hati saudara tetap posisi sebagai hati yang jujur, hati yang tulus ya, hati yang cinta damai, tidak ada kepahitan ya. Hati yang tulus itu hati yang bersih, hati yang jujur itu hati yang terbuka. Akui, Tuhan memang aku salah kok, aku minta maaf ya Tuhan, hari ini aku punya kelemahan, punya hutang, aku ini sedih. Saya kalau sedih saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya sedih. Dan Tuhan tanya, kenapa sedih? Karena seperti ini loh Tuhan, seperti ini. Saya tulus, saya percaya, daripada saya simpan sedih seolah-olah semuanya baik di hadapan Tuhan, tapi Tuhan lihat hati saya tidak jujur, hati saya tidak tulus, saya lagi tidak cinta damai, saya lagi sebel sama orang itu, sebel. Nah itu hati yang tidak cinta damai. Saya harus buang dulu, baru saya masuk penyembahan, baru saya berdoa. Makanya ada doa, jangan salah berdoa, karena sikap hatimu tidak benar sehingga terhalang, tidak didengar. Saudara mau kan doa-doa kita tidak terhalang, terdengar? Yuk jaga sikap hati. Yang tadi sikap keyakinan, sikap hati. Yang terakhir, doa yang tidak terkabul. Nah ini, yuk kita baca Yakobus 4 ayat 3. Setelah ini kita selesai ya. Kita baca Yakobus 4 ayat 23 ya. Kita percaya hari-hari ini jangan sampai saudara bilang sesuatu yang negatif ya. Yuk kita lihat doa yang tidak terkabul. Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Lihat ya, ada banyak doa yang tidak terima apa-apa loh. Berarti doanya tidak terkabul ya. Karena apa? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu kehendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Seringkali kita berdoa itu hanya ku, hawa nafsuku, kehendakku, maka doa itu tidak terkabul dan doa itu salah berdoa. Sekali lagi Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa.
Jangan sampai habiskan waktu berdoa, tapi salah berdoa. Sehingga saudara dan saya tidak, Yakobus 4 ayat 3, tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu untuk hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hari ini kalau bukan kehendak Tuhan, saudara percaya doamu terhalang. Doamu tidak akan terkabul, saudara. Ya, itu sebabnya yang pertama, bagaimana Bu Eli kalau berdoa supaya terkabul, ya, supaya doa kita tidak salah. Jangan sampai untuk kehendak kita, hawa nafsu kita. Yang pertama, doa itu tanpa bersungut-sungut. Artinya yang pertama, kalau doalah mengucap syukur. Orang mengucap syukur, kalau saudara bersungut-sungut itu doa hawa nafsu. Tangkep ya, saudara cuma bilang ini, Tuhan, kenapa? Memang kok Tuhan itu lemot. Kalau saya tidak dijawab, saya tidak akan ke gereja, saya tidak akan doa. Ya, semalam mungkin ibu ini ikut live pagi ini ya. Semalam tiba-tiba waktu saya siapin firman, bikin perenungan, Tuhan ingatkan satu nama, ibu ini gitu ya. Saya terus, kenapa ya, nama ini terus, ibu ini gitu ya. Terus saya tuh bisa ingat suatu kali tuh saya cari teleponnya ibu ini, nama ini. Dan saya langsung telepon, karena ini berulang kali Tuhan bilang, ingatkan gitu ya. Biasanya kalau nama ini diingatkan, itu biasanya orang ini lagi dalam masalah besar. Nah, langsung saya telepon, karena saya belum tidur, selesai bikin perenungan malam kemarin, renungan malam di grup, saya telepon, saya tanya, kamu ada masalah apa? Kenapa nama kamu muncul? Dia kaget, saudara. Dia bilang gini, Bu, waktu nama ibu muncul di telepon saya kagetnya setengah mati. Hari ini saya sudah putus asa. Saya di titik di mana saya sudah jarang-jarang berdoa. Saya sudah jarang-jarang ibadah karena saya kecewa. Saya ngalami masalah yang besar. Nah, lihat ya. Kita hari-hari ini pastikan kalau kita sudah tidak mau berdoa karena masalah kita yang besar, makanya doa kita semakin tidak terkabul. Kenapa? Karena hanya gara-gara hawa nafsumu, kehendakmu tidak terjadi, saudara mulai malas berdoa. Ini Tuhan bisa baca. Semakin kita tidak berdoa, semakin doa-doa kita tidak akan terkabul. Saudara akan semakin terpuruk. Makanya hari ini jangan tidurkan jam doa. Yang pertama, doa juga jangan bersungut-sungut. Doa ngucap syukur itu bukan hawa nafsumu, tapi kehendak Bapa yang terjadi. Yang kedua, doa itu jangan paksa Tuhan, waktu dan cara Tuhan, dan doa tanpa mengancam Tuhan. Tidak usah marah, tidak usah ngancam Tuhan, tidak usah marah. Itu doa yang akan terkabul. Pastikan dengan tip yang sederhana ini, saudara mulai tangkap masa sukar. Bukan buat saudara dan saya. Masa sukar memang harus saudara dan saya alami. Tapi masa sukar tetap ada hadirnya Tuhan yang punya kehendak terbaik. Tangannya selalu terbuka, membalik keadaan dengan seketika, sekejap. Maka lenyaplah penyakit kusta-kusta dan Tuhan akan membuat kita tahir dalam sekejap. Dan Tuhan itu selalu punya kehendak. Dan Tuhan itu juga Tuhan yang penuh belas kasihan. Itu menyertai saudara sampai hari ini. Pastikan di tengah masa sukar, bukan lagi masa yang menakutkan, masa yang horor, tapi ini waktunya kita melihat kuasa Tuhan yang besar. Doa-doa yang tidak terhalang, doa yang terdengar, dan doa yang terkabul akan terjadi. Pastikan kita mulai praktik. Doa dengan rendah hati itu sikap yang yakin, ya. Doa dengan rendah hati, engkau mau, jika engkau mau, engkau dapat, ya. Doa dengan beriman, ya. Yang pertama, doa dengan rendah hati, doa dengan beriman dan berserah. Engkau mau, engkau dapat. Sudah Tuhan, aku mau jadi seperti Maria, aku duduk diam aja, nggak usah stres, nggak usah tegang, nanti ini lemot. Ya, ada banyak orang loh kalau stres. Kemarin saya doakan satu orang yang stres karena usahanya sepi, banyak kewajiban yang bayar yang jatuh tempo, sampai yang namanya
asam lambung itu membuat dia sakit sampai ke belakang. Saya bilang, kalau kamu terus seperti ini, saya bilang, kamu akan sakit, kamu akan ambruk, tokomu juga tidak tambah rame. Tapi mulai hari ini pakai kuasa doa. Pakai kuasa doa. Masih ada Tuhan yang penuh belas kasihan atas usahamu. Tuhan tahu kebutuhan jatuh tempomu berapa. Engkau harus bayar angsuran ya. Dan istrinya cerita berapa bulan angsuran utangnya belum terbayar. Percayalah, saya bilang, Tuhan itu pasti sanggup. Makanya belajar hari ini doa dengan sikap bagaimana yakin, yaitu doa dengan rendah hati. Tuhan tetap Tuhan, saudara tetap jadi Maria seperti hamba, duduk diam aja. Nggak usah ngomong apa-apa, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Tangkep ya, Tuhan kalau engkau mau, engkau dapat. Nah, ini sikap yang beriman dan berserah. Suka-sukamu Tuhan, ya, itu yang pertama. Yang kedua, doa dengan sikap hati itu bisa menghalangi doa saudara. Bisa membuat Tuhan tidak mau dengar doa saudara. Sikap hati yang jujur, ya, terbuka, dan sikap hati yang bagaimana, yang cinta damai, ya. Jadi tulus, jujur, tulus itu bersih, ya. Yang kedua, jujur itu terbuka di hadapan Tuhan. Nggak mampu, ngomong nggak mampu. Sakit hati, ngomong nggak apa-apa, baru berdoa. Saya kalau sakit hati, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya sakit hati, saya disakiti. Jujur hati saya terluka, jujur hati saya sedih, Tuhan, sedih. Saya bukan berarti tidak apa-apa Tuhan, enggak. Saya selalu ngomong, saya sedih Tuhan, sedih, bener. Saya cerita sama Tuhan. Saya mulai akui hati saya tulus, saya terbuka, tapi saya berkata, saya tetap tidak mau musuhi orang, saya mau cinta damai, saya nggak mau kepahitan Tuhan. Saya sudah mengampuni si A, si B, si C, walaupun rasanya jengkel, ya. Sikap hati tulus, jujur, cinta damai, diingat-ingat ya. Hari ini yuk kita belajar terbuka, ya. Kita belajar untuk punya hati yang bersih, ya. Tulus itu bersih, dan cinta damai, tidak nyimpan kepahitan. Yang ketiga yaitu doa yang bukan dihabiskan untuk hawa nafsu saudara. Doa yang bagaimana tanpa sungut-sungut, bersyukur aja. Itu hawa nafsumu, bukan tidak lagi jalan. Doa yang tidak paksa waktu cara Tuhan itu bukan doa hawa nafsumu, karena Tuhan sudah yang punya kehendak. Yang ketiga yaitu doa dengan tidak mengancam dan marah kepada Tuhan. Itu bukan doa hawa nafsu, ya. Saudara kalau doa suka marah-marah sama Tuhan, ngancam-ngancam, itu doa yang tidak bakal terkabul, karena itu berbicara hawa nafsumu yang engkau perjuangkan. Mulai hari ini pastikan dengan tip yang sederhana, saudara akan menjadi, lihat, sekejap seketika, lenyap, tahir, sembuh, badaimu akan reda, teduh, tenang sekali. Yang lagi sakit pendarahan 12 tahun akan dalam sekejap Tuhan mau menyembuhkan wanita yang pendarahan karena sikap hatinya, yakinnya benar. Makanya hari ini sikap yakin, sikap hati, jangan lagi doa dengan hawa nafsu. Ini doa yang perlu dicoret, ya. Doa kehendak Bapa itu bukan doa yang dengan hawa nafsu kita yang kita perjuangkan. Apapun, mungkin tokomu masih sepi, nggak usah ngancam Tuhan, nggak usah marah Tuhan. Toko sepi, Tuhan punya banyak pintu yang akan terbuka. Ada banyak. Saya selalu ngomongi ibu-ibu yang lagi ngalami masalah dengan suami yang nggak pelihara. Sudah, nggak usah marah, nggak usah protes, nggak usah berkecil hati. Hari ini nggak boleh orang benar itu kecil hati, pesimis, khawatir. 3 ini dicoret ya. Kecil hati, pesimis, khawatir. Itu nggak boleh. Seperti khotbah saya. Sikap kecil hati, pesimis, khawatir ini virus yang dari iblis. Tangkap ya. Jadi jangan dihidupi. Kalau sudah dikatakan ini bukan dari Tuhan, jangan dihidupi. Semakin saudara menghidupi, semakin saudara terjerat di masa sukar. Saudara tidak akan lihat breakthrough, tidak akan lihat terobosan yang Tuhan lakukan di masa sukar. Sebenarnya di masa sukar ini, tangkap loh, di saat kelemahan mula kuasaku jadi sempurna. Jadi masa sukar ini masa melihat terobosannya Tuhan. Titik balik, titik nadir. Abraham pisau di depan anaknya, ternyata titik balik, lihat domba pengganti. Titik balik, Tuhan berkata apa? Bram, stop. Sekarang aku tahu hatimu,
dan aku memberkati engkau berlimpah-limpah. Ini titik nadir. Dari keadaan yang paling sulit langsung dapat berlimpah-limpah. Dari api yang panas 7 kali lipat keluar Sadra Mesa Abednego, bukannya jadi babi panggang terbakar, tapi promosi luar biasa, promosi yang hebat yang Tuhan nyatakan. Makanya kalau saudara tangkap, saya nangkep pesan Tuhan ini. Ini berita sukacita. Saudara jangan takut dengan keadaan dunia. Orang sudah mulai takut, Bu, dolar segini, Bu, emas segini, Bu, usaha mulai seperti ini. Indonesia lagi ngalami keadaan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Semua pada takut, pengusaha takut, ya. Orang yang punya uang ketakutan yang sangat, orang yang di bawah juga takut. Makanya tangkap pesan Tuhan hari-hari ini. Di saat kelemahan kita, ini waktunya loh, terobosan. Saudara lihat kuasa Tuhan sempurna. Saudara lihat terobosan, promosi gila-gilaan akan terjadi. Sadra Mesa Abednego level ke-7, bukannya hancur, tapi level ke-7 tidak membuat hidupnya terbakar, justru keluar dari api level ke-7. Yaitu lihat terobosan promosi yang gila-gilaan yang dilakukan. Makanya ini tangkap titik balik. Titik balik Abraham di tengah posisi yang paling sulit, titik baliknya adalah berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Ini ujung pisau sudah di atas tubuh anaknya, ini titik nadir. Makanya orang yang lagi ngalami titik nadir di ambang batas kelemahan saudara, level api yang paling panas, jangan takut. Tangkap pesan Tuhan. Ini waktunya anak Tuhan menerobos berkatnya Tuhan, menerobos promosinya Tuhan, menerobos yang namanya kuasa Tuhan yang sempurna. Tangkap ya, saudara, tangkap pesan Tuhan, berita sukacita buat semuanya. Tangkap ya. Jadi 3 hal. Hari ini kita belajar doa. Jangan salah berdoa. Nanti doamu tidak punya kuasa. Doamu akan terhalang, tidak terdengar. Dan doamu tidak terkabul. Ini tergantung kita yang menjalani. Satu hal, waktu kita berdoanya dengan benar, kita akan lihat pemulihan yang Tuhan akan kerjakan secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya punya satu juga kesaksian. Nah, saya ingat lagi. Tiba-tiba satu. Ini sudah selesai ya, nanti kita tutup dengan doa. Saudara yang sedang dalam ambang batas kekuatan saudara, saudara sedang ambang batas kelemahan saudara, saudara sedang dalam ambang batas dapur apinya bukan makin kecil, levelnya level 7 dan level berapapun, saudara nanti kita berdoa. Satu kali saudara percaya, ini peristiwa juga terjadi. Ini saksi hidupnya masih ada. Suatu kali saya pernah cerita beberapa kali di khotbah saya. Suami saya bilang gini, saya lagi mau jual aset ya, karena dia butuh modal untuk investasi. Dan hari itu waktu saya cek, dia bilang ini dijual aset ini. Waktu saya cek, saya pernah ceritakan, broker yang saya suruh jual dibilang gini, Bu Eli super sabar. Sementara suami saya bilang ini harus butuhnya cepat supaya bisa nutup, katanya gitu. Oke, saya bilang, Bu Eli gak bisa cepat loh Bu Eli. Bu Eli tahu data penjualan itu 1000 unit. 1000 unit yang mau dijual. Yang mau beli 0. 1000. Yang mau beli 0. Kira-kira, saudara tangkap ya. Mustahil, mustajab gak? Dalam waktu sekalipun mungkin saudara ya random. Kira-kira 0 ini dari random 1000. Misalnya ada pembeli 1 aja, 1000 musuh 1. Tangkap ya, random 1000 unit dari 1 orang yang mau beli. Kira-kira saudara, mustahil, mustajab gak kalau itu bukan karena Tuhan? Saya cuma berdoa simple waktu itu. Saya bilang sama brokernya, ayo antar saya ke unit yang mau dijual. Buat apa Bu? Gitu. Saya mau berdoa di unit itu. Terus broker itu antar saya di unit yang mau dijual, yang 1000 nol pembelinya. Saya berdoa di unit itu. Simple saudara, cepat. Brokernya bilang gini, sudah Bu doanya? Sudah. Doa tidak perlu bertele-tele, saya bilang. Saya cuma bilang gini, Tuhan, Engkau punya kehendak yang terbaik atas unit ini. Engkau tahu suamiku lagi butuh modal, suamiku butuh uang untuk memenuhi kebutuhannya. Tuhan punya kehendak. Hari ini aku serahkan unit ini ke dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan sudah sediakan pembeli yang terbaik. Selesai, saya pulang.
Saudara percaya enggak percaya ya? Kalau saudara mau buktinya saya nggak bohong, masih hidup brokernya. Setelah saya meninggalkan unit itu 1 minggu kemudian, broker itu telepon saya. Dia bilang gini, Bu, memang kamu ini mujizat mustajab katanya. Dari sampai satpam yang tahu unit saya itu ditawar, broker itu dia bilang gini, mustahil loh, mustahil. Kok heran, dari 1000 banyak orang kamu bisa ditawar orang. Saudara percaya tidak percaya? Ada 3 orang yang tawar unit saya. Orang 0, 3-3-nya ke unit saya, saudara. Semua bikin proposal. Bu, yang mana yang diterima? Saya cuma bilang ini, peneguhan Tuhan jelas yang paling tinggi yang kamu ambil. Nggak usah mikir, saya bilang gitu. Oke, jadi yang paling tinggi itu yang diambil jelas. Saudara percaya nggak percaya? Orang lain 0. Hari itu hanya seminggu, karena memang suami saya butuh uang itu dalam jangka waktu nggak boleh lebih dari 10 hari. Seminggu, saudara. Unit itu sudah ditutup orang, ambil proposal dengan harga yang tertinggi, bayarnya lancar, semua lancar. Tuhan Yesus berdaulat atas doa orang benar. Yakinlah, sikap hati yang benar, jangan untuk puaskan hawa nafsumu. Percayalah, kita semua akan lihat terobosan doa orang benar akan besar kuasanya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau melihat setiap tangan-tangan yang hari ini terulur Tuhan, untuk membutuhkan pertolongan tangan-Mu, membutuhkan belas kasihan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan saat ini kuasa-Mu bekerja, kehendak-Mu yang terbaik. Biar saat ini tangan-tangan yang terbuka, yang terulur dalam hal keuangan Tuhan, mau jual aset, biar belas kasihan-Mu turun atas keuangan aset. Tangan-Mu terulur, kehendak-Mu yang terbaik terulur, terjadi hari ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Buat rumah tangga yang bermasalah hari ini juga Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan, kehendak-Mu Tuhan yang terbaik terjadi atas rumah tangga mereka, atas usaha yang sepi Tuhan punya kehendak terbaik, atas sakit penyakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya sakit penyakit hari ini juga tangan Tuhan terulur menyembuhkan sekejap seketika. Kehendak Bapak yang terbaik, belas kasihanku akan turun atas orang-orang yang sakit, sehingga yang sakit menjadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua mujizat yang sekejap seketika, untuk kami sehat, untuk kami tahir, untuk badai kami cepat berlalu. Dengan reda teduh sekali kami terima dengan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat beraktivitas. Ingat, jadi seorang Maria itu orang yang hebat. Banyak diam, banyak duduk kaki Tuhan adalah orang yang hebat. Tuhan Yesus memberkati.